Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Minda Islami TV. Sekarang saya akan menyampaikan fardunya wudhu. Fardunya wudhu. Fardunya wudhu. Nanti Kenapa mawon niku fardunya wudhu itu ada 6. 6. Ada 6. Nggih. Jadi kan kalau sholat, kalau hadas kan harus wudhu. Lah wudhu juga harus ngerti, harus mempraktekkan fardu atau rukun, ya, atau rukunnya wudhu. Biar sah wudhunya. Ada 6. Adapun wudhu juga memuat sunat, ya. Adapun sunat ini gini aja biar efisien, ya. Artinya biar nggak panjang. Nanti untuk wudhu, fardunya saya jelaskan sekarang secara teori. Berarti yang nggak saya jelaskan berarti sunnah. Nanti langsung tercover dalam mungkin besok-besok ini kan masih ada ya praktek. Jadi besok ada prakteknya wudhu. Mungkin sebelum prakteknya sholat ada praktek wudhu, itu sudah memuat fardu dan sunnah. Sekarang saya sampaikan dulu secara teori yang fardunya saja. Besok ada praktek. Gitu, ya. Sekalian berarti praktek juga membahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Praktek komplit, jadi mulai dari sunnah dan wudhu saya praktekkan semua insya Allah gitu kalau ada kesempatan. Jadi masalah fardunya wudhu itu cuma ada 6. Jadi pokok sudah melaksanakan 6 hal itu dengan sempurna, dengan benar, yaitu sudah sah wudhunya. Ada 6 itu. Yang pertama mulai dari niat. Niat itu letaknya ketika membasuh wajah. Niat itu letaknya ketika membasuh wajah. Nah, yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah itu ya yang dibasuh harus seluruh wajah. Harus seluruh wajah. Seluruh wajah itu ya sini ya kelihatan ya. Seluruh wajah itu ya ini mulai dari tumbuhnya rambut untuk yang atas, yang bawah sampai ini. Sampai apa ini? Janggut ya, sampai janggut yang bawah inilah, ini batas. Nah, yang samping mulai ini pentilnya telinga ini ya. Nah, daun telinga, bukan daun apa itu? Pentilnya telinga itulah. Yang depan. Yang depan mulai kanan sampai kiri. Itu yang samping terus kemudian digaris seret gitu. Nah, itu semuanya masuk wajah, berarti ketika wudhu wajib dibasuh. Kemarin sudah saya terangkan bahwa membasuh itu airnya harus mengalir. Kalau enggak mengalir, hanya diusap saja, ini belum memenuhi persyaratan, artinya belum sah wudhunya. Itu. Dan pada waktu basuh wajah, kan tadi kan rukun yang pertama niat. Nah, niat itu letaknya. Letaknya pokok pada setiap awalul ibadah. Niat secara syara itu kan menyengaja sesuatu atau menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu yang disengaja tersebut, itu namanya niat. Jadi sengaja atau ya sengaja melakukan apa, melakukan sesuatu, terus letaknya, terus sambil melakukan sesuatu yang disengaja tersebut, itu namanya niat. Misalkan sholat, ya saya sholat zuhur, nah, itu dalam meniatkan atau mengkerentekkan itu ya pas awal mengerjakan sholat, yaitu pas takbir besok saja. Wudhu begitu juga. Wudhu kan awalnya wudhu itu wajah. Awal yang rukun kan wajah. Nah, yang dianggap awal kan wajah. Berarti niatnya harus pada waktu membasuh wajah. Dan niat ini letaknya di dalam hati. Niat ini letaknya di dalam hati. Definisi niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi kalau bahasa kitabnya. Nah, kalau hanya menyengaja saja tapi belum melaksanakan, itu secara syarak, secara istilah agama namanya bukan niat tapi namanya azam. Nah, kalau niat ya seperti itu. Makanya kalau wudhu niatnya pas basuh wajah. Letaknya di dalam hati, bukan di dalam
bukan di ucapan. bibir, bukan di ucapan. Berarti harus mempunyai, setelah diucapkan di bibir juga hatinya harus kerentek nggih. Yang wajib itu justru kerenteknya itu. Kalau bibirnya itu nanti masuk sunnah. Nah, masuk sunnah untuk membantu hati kan tujuannya seperti itu. Berarti kalau niatnya itu katakanlah menggunakan diucapkan dengan bahasa Arab. Tapi hatinya itu kalau bahasa Arab belum begitu paham, boleh dikerenteki dengan niat bahasa Indonesia ya. Iya. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Betul. Karena Allah Ta'ala. Hatinya hatinya yang kerentek. Paham dengan apa yang dikerjakan itu. Paham apa yang dikerjakan terus ya dikerentekan. Ya kerentek ya seperti itu, menyengaja. Jadi niat-niat yang muktabar atau niat-niat yang dianggap cukup, contohnya nawaitul wudu'a lirafil, nawaitul wudu'a saja sudah cukup, karena wudu itu ya hanya itu. Nawaitul wudu'a menurut pendapat yang kuat sudah cukup. Terus nawaitu toharota lirafil hadasil asghori cukup. Nawaitu toharota anil hadas, terus itu cukup ya. Kalau nawaitu toharota saja belum cukup. Contoh yang lain juga banyak ya. Nawaitu ada fardil wudu'i sudah cukup. Itu contoh-contoh niat. Nanti untuk lebih gamblangnya banyak contohnya, silahkan dilihat di Fathul Qorib. Jadi hanya contoh saja, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghori itu sudah cukup ya. Biasanya kan seperti itu kan. Ya, biasanya yang mudah seperti itu aja. Seperti itu. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghori fardholillahi ta'ala. Itu lebih dari cukup, bahkan itu kalau dikerentekan semua itu sempurna. Sudah ada wudu'a menghilangkan hadas menghilangkan hukumnya hadas kecil ya. Fardhu lillahi ta'ala. Itu dikerentekan dalam hati. Pas basuh wajah, seret gitu. Hatinya seperti itu. Hatinya ya kuwi menyengaja, saya menyengaja berwudu menghilangkan hadas kecil. Nah gitu, fardu karena Allah Ta'ala. Itu hatinya. Kalau bibirnya, masih bibirnya difasih ini sampai memerlukan tenaga sing fasih, tapi hatinya blas enggak apa. Hatinya blas enggak ada kerentek, enggak ada niatan ya enggak sah. Wong niat itu di dalam hati. Mahaluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Terus masane niat niku adalah awalul ibadah. Itu perlu diperhatikan, awalul ibadah. Salat ya awalnya salat, wudu ya awalnya wudu. Nah, tergantung awalnya apa. Kalau awalnya takbir berarti pada waktu takbir. Wudu ya awalnya basuh wajah berarti pada waktu basuh wajah. Itu tentang niat. Terus airnya harus mengalir ke seluruh wajah. Ini rukun. Karena syaratnya kan tadi airnya harus mengalir pada anggota yang dibasuh. Kemarin sudah saya terangkan, jadi harus mengalir di wajah. Jadi kalau misalkan ada bagian sini belum teraliri, misalnya pas basuhan pertama seret belum teraliri, ya belum cukup, belum dianggap basuhan pertama. Nanti basuhan kedua pun kalau dalam rangka untuk meratakan ini, setelah rata ini dianggap satu basuhan. Ini rukun berarti. Adapun 2, 3 kan sunnah kan gitu. Itu fardunya wudu yang pertama. Yang kedua membasuh tangan ya, kedua tangan sampai enggak sampai bersamaan kedua siku-siku. Kalau sampai nanti kan kesannya siku-siku ini enggak masuk, tapi siku-siku ini masuk. Jadi bahasanya kitab-kitab mazhab Syafi'i itu ma'al mirfaqo ini, jadi ilal mirfaqo ini bimakna ma'a. Jadi bersamaan siku-siku. Gitu. Jadi airnya mengalir sampai sini. Ya. Mengalir sampai siku-siku, terus wajib melebihi sedikit. Wajib melebihi sedikit. Karena apa? Karena secara kaidah fikih itu malayatimul wajib illa bihi fawajibun. Sesuatu yang yang hanya itulah yang menjadi penyempurna sesuatu yang wajib, maka hukumnya juga ikut wajib. Jadi sesuatu yang menjadi perantara bisa sempurnanya perkara sing wajib, hukumnya juga wajib. Karena nanti kalau dipas, ini kan dikhawatirkan apa?
kurang ya. Kurang, nggih. Nah, dikhawatirkan kurang kan ya kita nggak bisa ngepres gitu. Lah lebih baik daripada kurang, biar nyata-nyata, biar tahakuk atau yakin kalau itu sudah terbasuh, maka wajib dilebihkan sedikit. Nah, dilebihkan sedikit itu wajib. Begitu juga wajah, wajib dilebihkan sedikit seret sampai sini. Ngesore titik kan ini. Nah, ngesore titik, nggak banyak-banyak ngesore titik. Nah, ini wajah. Itu wajib. Nah, kanan dan kiri, kanan dan kiri. Nah, rukun. Kemudian setelah itu mengusap, mengusap sebagian kepala, ini juga wajib. Karena dari awal sudah saya sampaikan pokok ini mazhab Syafi'i. Nah, gitu. Jadi membasuh sebagian kepala itu maksudnya walaupun itu yang dibasuh hanya rambut, itu termasuk bagian kepala. Karena rambut itu adalah bagian dari kepala. Walaupun sebagian dari rambut satu. Nah, kalau dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan seperti itu. Walau ba'do sa'rotin wahidatin, walau sebagian rambut satu, ini sudah sah. Jadi nah, misalkan pokoknya rambut kepala loh, kalau rambut wajah nggak masuk ya. Nah, misalkan gini, ya dialiri air tangannya terus di seret gini aja ya. Nah, ini pokoknya ini rambut kepala loh, tapi ini wajah kepala ya rotot sinilah, rotot sini ya. Seret gitu. Hanya sebagian rambut ini sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, ini untuk praktek sulit kalau ini. Ya wes. Kalau nggak ada rambutnya ya. Berarti dikira-kirakan tumbuhnya tempatnya rambut nih ya? Ya ini kan nggak harus rambut. Yang penting pokok kepala dan sesuatu yang berada di kepala. Kalau nggak ada rambutnya ya justru lebih jelas itu kepala kan gitu. Ya tapi dikira-kirakan yang itu kepala. Karena antara batuk dan kepala kadang kan ini kalau batasannya macam-macam. Batasannya itu ya umumnya. Oh, umumnya ya. Itu seberapa nggih. Kalau ada yang pada waktu batuknya agak lebar dan nonong, ada yang batasannya itu adalah tumbuhnya rambut di waktu masih normal gitu loh. Nah, normalnya belum budak ya. Normalnya itu ya sekian. Kalau budak sampai belakang ya ini sudah kepala. Meskipun rambutnya di sini nggak apa-apa dibasuh sini gitu. Kalau tumbuhnya rambut di sini kan umumnya, tapi batuknya atau jidatnya atau dahinya itu tumbuh banyak rambutnya, terus ngusap hanya di dahi ini nggak cukup. Karena ini termasuk bukan rambut kepala tapi rambut wajah. Jadi kalau rambut wajah ya nggak cukup diusap. Begitu juga di saat membasuh wajah, kok itu namanya rambut wajah itu wajib dibasuh. Seperti hati-hati. Apa ini hati-hati ya? Hati-hati ini kan rambut wajah di depan kuping, ini juga wajib dibasuh. Jadi kalau ada perempuan kok rambutnya ini hati-hatinya agak panjang sekian ya, terus diselampir nih gitu ya. Nah, kan ada yang nyelewer ya. Nah, ini kan masih wajah. Diselampir nih gini. Nah, ini wajib dipanjangkan. Wajib dikeluarkan gitu. Dikeluarkan biar kebasuh. Kalau diselempit ini nanti nggak kebasuh. Nah, ini ada wajah yang belum kebasuh. Kemudian fardunya lagi adalah kepala ya, langsung kaki batasannya sampai ya mata kaki harus dilebihkan sedikit. Nah, seperti tadi kaidahnya harus dilebihkan sedikit ke atas sedikit sampai mata kaki harus dibasuh. Itu saja. Fardunya wudu kan ada 6. Yang nomor 6 terakhir tartib itu mendahulukan yang mestinya didahulukan dan mengakhirkan yang mestinya diakhirkan. Misalkan setelah wajah tangan, setelah tangan kepala, setelah kepala kaki. Nggak boleh dibalik. Tangan dulu baru wajah, terus kepala, terus kaki, ini nggak sah. Gitu. Nah, itu masalah fardunya wudu.